Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aris Munandar, NDH 02 Angkatan 2, peserta Latsar CPNS Kabupaten Majalengka. Pada tugas video monolog ini, saya mengambil judul Aku, Instansiku, dan Smart RSN. Di dalam konten video, saya menjelaskan mengenai profil instansi, visi dan misi instansi, struktur organisasi instansi, tugas dan fungsi instansi, layanan yang diberikan instansi, terkaitan tugas dengan tujuan, kemudian ulasan yang saya berikan. Untuk profil Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka, yaitu beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani, nomor 1, Kabupaten Majalengka. Bisa dilihat sendiri. Kemudian visi, yaitu Sekretariat Daerah yang tangguh menuju akselerasi pencapaian Majalengka Langkung Say. Dan untuk misinya, yang pertama, meningkatkan pengelolaan sumber daya aparatur, keuangan, prasarana dan sarana Sekretariat Daerah. 2. Meningkatkan koordinasi untuk membantu tugas kepala daerah dalam merumuskan kebijakan pemerintah daerah. 3. Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, dan perekonomian masyarakat. 4. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance. 5. Meningkatkan pelayanan teknis, administratif, kepala daerah, dan perangkat OPD. 6. Meningkatkan pemahaman dan pengamalan ajaran agama, disertai penyediaan sarana dan prasarana keagamaan yang memadai. Untuk struktur organisasi di Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka, bagian saya yaitu bagian pengadaan barang dan jasa, dan lebih tepatnya di subbagian LPSE. Kasubag, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik atau LPSE, itu membawahi tiga tim. Yang pertama, pengelola layanan pengadaan secara elektronik, yang kedua, pengadministrasi layanan pengadaan secara elektronik, dan yang ketiga, pengelola data administrasi dan verifikasi, yaitu posisi saya di LPSE sebagai pengelola data administrasi dan verifikasi. Tugas dan fungsi pengelola data administrasi dan verifikasi yaitu diantaranya melayani pendaftaran pengguna SPSE dan memverifikasi seluruh dokumen dan informasi sebagai persyaratan pendaftaran pengguna SPSE. Yang kedua, menyampaikan informasi kepada calon pengguna SPSE tentang kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan. Yang ketiga, memberikan atau menonaktifkan hak akses pengguna SPSE sesuai persyaratan dan ketentuan penggunaan SPSE atau atas permintaan pihak yang berkepentingan. Dan yang terakhir, memfasilitasi pelaku pengadaan dan pihak-pihak yang berkepentingan menjadi pengguna SPSE, mengelola arsip dan dokumen pengguna SPSE. Standar pelayanan yang harus dipenuhi oleh unit LPSE diantaranya yaitu yang pertama, layanan pendaftaran dan verifikasi penyedia, yaitu deskripsinya proses registrasi dan aktivasi akun vendor di SPSE. Yang kedua, layanan reset password, yaitu deskripsinya bantuan pemulihan akses akun pengguna SPSE. Dan yang ketiga, layanan pendampingan tender atau non-tender. Deskripsinya yaitu bantuan teknis kepada Pokja, PPK, dan penyedia. Layanan yang keempat adalah helpdesk teknis, yaitu layanan konsultasi dan solusi atas kendala SPSE. Yang kelima, pengelolaan sistem SPSE. Deskripsinya yaitu pemeliharaan, pembaharuan, dan pengamanan sistem. Layanan yang selanjutnya yaitu layanan edukasi dan sosialisasi. Deskripsinya yaitu penyuluhan penggunaan SPSE kepada OPD atau penyedia. Dan yang terakhir yaitu layanan pengaduan, di mana kami menerima dan menindaklanjuti keluhan dari pengguna. Kemudian, keterkaitan peran unit LPSE dengan tujuan instansi yaitu sebagai berikut. Tujuan instansi yaitu efisiensi dan efektivitas anggaran. LPSE berperan memfasilitasi sistem pengadaan berbasis elektronik
yang memangkas birokrasi, mempercepat proses, dan mengurangi biaya operasional pengadaan. Kemudian tujuan instansi dalam hal transparansi dan akuntabilitas. LPSE berperan yaitu untuk semua proses pengadaan terekam dalam sistem dan dapat ditelusuri atau diaudit trail dan terbuka bagi publik, dan ini mengurangi potensi KKN. Dan tujuan instansi yang pelayanan publik berkualitas yaitu LPSE melayani penyedia dan OPD secara responsif dan profesional, memastikan pengadaan berjalan lancar untuk mendukung pelayanan utama instansi. Dan tujuan instansi sebagai tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance, LPSE berperan mendorong penggunaan sistem yang standar, seragam, dan sesuai regulasi nasional atau dari LKPP, mendukung integritas dan profesionalisme aparatur. Dan yang tujuan yang terakhir yaitu kepatuhan hukum. LPSE berperan menjalankan SPSE atau Sistem Pengadaan Secara Elektronik sesuai dengan Perpres dan regulasi LKPP, mendukung instansi agar patuh hukum dan semua proses pengadaan. Dan ulasan saya mengenai LPSE yaitu LPSE mendukung sistem pelaporan dan audit yang jelas, membantu ASN bekerja dengan prinsip akuntabilitas. LPSE memungkinkan pengadaan yang cepat, terbuka, dan terdokumentasi secara digital. Layanan LPSE menuntut ASN bekerja sama lintas unit, yaitu Pokja, PPK, dan penyedia, sekaligus responsif terhadap kendala teknis maupun administratif. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.